Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai sistem politik Islam. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Arif Fauzi Jasminto, yang kedua ada saya sendiri, Siti Salit Sakania, dan yang ketiga ada Mutiara Husnul Nimtias. Pengertian objek dan sistem politik secara harfiah politik Islam disebut juga fikih syasyah yang dapat diartikan sebagai mengurus, mengendalikan atau memimpin. Fikih syasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai sumber pembahasan administrasi negara dalam Islam atau sistem politik. Oleh karena itu, sistem politik Islam merupakan bentuk pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Islam memberikan landasan yang utuh bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Namun Islam tidak secara spesifik menentukan bentuk kekuasaan politik seperti yang diajarkan dalam Islam. Akibatnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam membangun sistem politik Islam. Prinsip pemerintahan Islam. Yang pertama itu, semua kekuatan alam semesta adalah milik Allah karena mereka diciptakan oleh Allah. Karena itu, hanya Tuhan yang harus dipatuhi. Jika Tuhan memerintahkan seseorang dapat mematuhi. Hukum Islam ini ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah adalah pernyataan bergengsi Al-Quran. Sasaran politik Islam. Syasyah Dusturiyah atau UUD, materi yang diteliti meliputi metode dan metode suksesi kepemimpinan, undang-undang untuk mewujudkan kepemimpinan politik, pemisahan kekuasaan, lembaga pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Syasyah Dauliyah atau hukum politik internasional. Subjek investigasi adalah hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara Islam lainnya. Hubungan dengan negara-negara non-Islam, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan perdamaian, hukum militer, dan kejahatan perang. Syasyah maliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Ini mencangkup sumber-sumber keuangan pemerintah, distribusi keuangan pemerintah, perencanaan dan penggunaan anggaran, pengawasan dan bertanggung jawab penggunaan keuangan pemerintah, dan filantropi Islam. Prinsip dasar Islam yang pertama adalah al-amanah atau kekuasaan adalah amanah titipan. Maksudnya titipan Tuhan. Amanah tidak bersifat permanen tetapi sementara. Sewaktu-waktu pemilik yang sebenarnya dapat mengambilnya. Setiap yang diberi amanah dimintai pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan dan rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4789. Yang kedua adalah al-adalah atau kekuasaan yang harus didasarkan pada prinsip keadilan. Ini sering digunakan dalam Al-Quran dan telah dimanfaatkan secara terus-menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Prinsip keadilan, banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat adil di dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusnahan. Dia memberi pelajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil, sebaliknya
sebaliknya melarang, mengancam, dan sanksi hukum bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Yang kedua ada al-huriyah. Al-huriyah artinya kebebasan atau kemerdekaan. Merupakan nilai-nilai yang juga amat diperhatikan oleh Islam. Yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik. Maksudnya kebebasan berpikir untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana firman Allah yang artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, ia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Quran Surat At-Toha ayat 123. Yang selanjutnya ada al-musawah. Al-musawah adalah Al-musawah adalah kesetaraan, kesejahteraan, kesamaan, syiasyah ya, harus dibangun di atas fondasi kesamaan dan kesetaraan. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Selanjutnya, fase sebelum kemerdekaan. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut berjuang melawan penindas dalam kezaliman penjajah yang dipimpin oleh tokoh Islam. Di antara tokoh Muslim pada era itu adalah Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tuanku Nan Ranceh, Sultan Badarudin, dan lain-lain. Ada juga fase kemerdekaan. Peranan Islam dalam umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan, Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penamaan nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Ada juga fase Orde Lama. Setelah kemerdekaan, para pemimpin menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif. Karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. Selain Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Majelis Ulama ini pertama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan, seperti dakwah dan pendidikan. Lalu fase Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi
ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjungkal ke dunia politik. Ada juga fase reformasi. Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk menyumbangkan rezim Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurcholish Madjid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Selanjutnya, ada peranan Islam sebagai ajaran melawan penjajah. Nah, ini tuh ada 3 hal yang dibahas dalam politik Islam. Yang pertama itu ada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini adalah hal yang telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Dengan semangat jihad, umat akan melawan penjajah yang zalim, termasuk perang suci. Jadi bila wafat syahid, surga imbalannya. Nah, berperang ini pun dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Sesungguhnya mereka itu dijajah atau ditindas, maka Allah akan membela mereka yang diperangi dan ditindas. Nah, itu tuh ayat pertama mengenai jihad. Dia yang maha kuasa menolong hamba-hambanya yang beriman tanpa peperangan, tapi dia pun menghendaki hamba-hambanya untuk mengarahkan kemampuannya semaksimal mungkin dalam rangka taat kepadanya. Yang kedua itu ada simbol Big Rich Pen atau simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat. Jadi kalau misalkan di era perjuangan umat Islam itu sering dikumandangkan takbir Allahu Akbar. Nah, ini tuh yang simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat. Yang selanjutnya itu ada hubul waton minal iman, yang dimana artinya cinta tanah air sebagian dari iman, yang menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam melawan penjajahan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.